Ratusan jemaah calon haji kloter 33 asal Kabupaten Pandeglang Rabu pagi tadi tiba di Asrama Haji Embarkasi Pondok Gede, Jakarta Timur. Jemaah akan jalani rangkaian pemeriksaan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Sebanyak 393 jemaah calon haji beserta petugas haji asal Kabupaten Pandeglang yang tergabung dalam kloter 33 Banten memasuki Asrama Haji Pondok Gede. Jemaah calon haji kloter 33 Banten merupakan kloter kedua dari Kabupaten Pandeglang ini diantarkan langsung oleh Bupati Pandeglang. Dari ratusan calon haji di kloter 33 Banten, terdapat sejumlah jemaah yang telah berusia lanjut. Setelah rangkaian pemeriksaan, jemaah calon haji kloter 33 Banten ini rencananya akan diberangkatkan ke Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 4 sore nanti. Pemirsa, bermain bukan sekedar kegiatan menyenangkan bagi si kecil, namun cara efektif untuk perkembangan kreativitas, daya pikir, dan emosional. Peran orang tua pun penting dalam membangun komunikasi dan menstimulasi anak untuk mengembangkan kreativitas hingga mencoba ide-ide baru. Bermain merupakan salah satu sarana untuk menstimulasikan kreativitas, daya pikir, maupun keterampilan sosial dan emosional sejak dini. Melalui arena bermain bagi keluarga, Lactogrow Play World dari Nestle Lactogrow, para orang tua dapat mengasah kreativitas dan aktivitas fisik si kecil. Bertajuk Main Jangan Main-Main, Lactogrow Play World menginspirasi orang tua untuk mendukung tumbuh kembang anak melalui aktivitas bersama yang menyenangkan. Nah, di sini kan tadi juga ada wall climbing, terus ada basket, nah terus ada juga melukis. Nah, Amina juga senang gitu. Jadi kayaknya di sini semuanya bisa dilakuin gitu ya. Jadi kenapa bermain itu penting? Karena sebenarnya bagi anak-anak dunia bermain itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, cara mereka untuk bereksplorasi. Dalam Nestle Lactogrow kali ini juga dihadirkan talkshow interaktif sebagai komitmen mendukung tumbuh aktif dan kreatif anak Indonesia. Setelah sukses di Palembang, Lactogrow Playground hadir di 4 kota lainnya yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan hingga 31 Agustus 2025. Dari Jakarta, Indah Setiabudi, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Anda kembali di Lintas iNews Siang, pemirsa. Seorang pekerja terjatuh hingga patah tulang di sebuah proyek pembangunan rumah di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Evakuasi korban dari lantai 2 melibatkan tim damkar karena bangunan tersebut belum dilengkapi anak tangga. Seorang pekerja bangunan bernama Budi, 41 tahun, dievakuasi dari lantai 2 bangunan proyek di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Evakuasi berlangsung dramatis, menggunakan tandu, tali, serta katrol. Sebelumnya, korban mengalami patah tulang tangan dan kaki usai terjatuh saat bekerja. Rekan-rekannya tidak bisa menolong lantaran bangunan rumah yang masih dalam tahap pengerjaan itu belum dilengkapi anak tangga. Tim damkar akhirnya menurunkan korban setelah mengikat tubuhnya di atas tanduk. Setelah 30 menit, korban akhirnya berhasil dievakuasi dan langsung dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan penanganan tim medis. Dalam proses evakuasi, sedikitnya 4 orang personil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 jenazah anggota TNI korban ledakan amunisi kadaluarsa milik TNI AD dibawa ke Jakarta untuk diserahkan ke keluarga. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, sebuah benda diduga mortir ditemukan pekerja saat menggali saluran air. 4 jenazah anggota TNI yang bertugas di gudang Pusat Amunisi 3, Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, selesai diidentifikasi di RSUD Pamempek, Kabupaten Garut, Selasa dini hari. Sekitar pukul 01.50 waktu Indonesia Barat, keempatnya langsung dibawa ke Jakarta untuk diserahkan ke pihak keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Identitas keempat korban yakni Kolonel CPL Antonius Hermawan, Mayor CPL Anda Rohanda, Kopral 1 RI, dan Prajurit 1 Aprio. Seluruhnya anggota Gut Pusmu 3 Puspalat. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi terkait penyebab ledakan maupun status penanganan selanjutnya. Dari Garut, Jawa Barat, Iin Solihin, iNews melaporkan.
Pemusnahan amunisi tak terpakai di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat berubah mencekam. Ledakan amunisi oleh Satuan TNI Angkatan Darat ini dilakukan di area lahan milik BKSDA Garut. Peristiwa ini memakan korban jiwa termasuk warga sipil dan anggota TNI. Lokasi pemusnahan disebut rutin digunakan untuk kegiatan serupa. Namun kali ini ledakan susulan terjadi dan menewaskan 13 orang yang berada di lokasi. Diduga warga nekat mendekat ke area setelah ledakan awal untuk memungut sisa logam yang memiliki nilai jual. Sayangnya tak disadari terjadi ledakan susulan. Inilah yang kemudian menyebabkan adanya korban jiwa. Dari 13 orang meninggal, 9 merupakan warga sipil dan 4 orang lainnya anggota TNI Angkatan Darat. Semua korban meninggal dibawa ke RSUD Pamengpeuk. Polda Jabar akan melakukan identifikasi dengan mencocokkan jenazah dengan keluarga korban. Sejumlah keluarga korban terlihat sudah mendatangi rumah sakit untuk kepentingan identifikasi. Pasca ledakan, tim gabungan TNI, Polri, dan Basarnas langsung bergerak melakukan penyisiran untuk memastikan tidak ada bahan peledak yang masih aktif. Dari Garut, Jawa Barat, tim liputan melaporkan. Warga kampung Pekopen, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan benda diduga mortir. Saat itu, seorang pekerja proyek sedang menggali saluran air dengan menggunakan alat berat. Benda tersebut ditemukan di kedalaman 90 cm. Anggota Polsek Tambun Selatan yang tiba di TKP langsung mensterilkan lokasi tersebut. Evakuasi juga melibatkan tim gegana teknisi bom Polda Metro Jaya. Jadi posisinya dia kesenggol beko, langsung dia keluar jatuh. Nah langsung kita lihat, oh jenisnya ini kayak peluru zaman Belanda. Saya bilang itu, langsung saya angkat pakai tali, diamankan sama saya. Nah, terus saya angkat, saya gotong lah ke tempat yang aman. Takutnya kita nggak ngerti, langsung saya tanya-tanya. Benda yang menyerupai mortir tersebut kemudian dibawa oleh tim gegana ke Polda Metro Jaya. Kini kasus penemuan benda yang diduga menyerupai mortir itu ditangani langsung oleh Polsek Tambun Selatan dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Diduga akibat rebutan lahan parkir, 2 pria terlibat aksi perkelahian di Kota Padang, Sumatera Barat. Sementara 4 ekor kambing milik warga di Cilangkap, Depok dicuri komplotan maling. Kamera pengawas merekam saat 2 pria petugas parkir terlibat duel di depan sebuah toko elektronik kawasan Simpang Raya, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Satu di antaranya memegang sebilah pisau dan menganiaya lawannya. Warga yang berada di sekitar lokasi pun tak berani melerai perkelahian tersebut. Adi, 43 tahun, mengalami luka di bagian wajah dan kepala akibat sabetan senjata tajam dan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumbar. Sementara itu pelaku aniaya, D, 41 tahun, diamankan tim Klewang saat Reskrim Polresta Padang di daerah Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, bersama barang bukti senjata tajam jenis pisau. Pelaku mengaku sakit hati kepada korban lantaran lokasi parkir tempat ia bekerja diambil alih oleh korban yang merupakan saudara sepupunya. Itu adalah dendam lama, sudah 6 bulan antara si pelaku dan korban ada permasalahan yang tidak terselesaikan. Yang kita interogasi tadi ternyata permasalahan masalah lahan parkir. Kini pelaku masih mendekam di Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dari video amatir, 4 ekor kambing milik Rafa hilang dicuri maling di Jalan Cikambangan, RT 4, RW 4, Kalimulya, Kota Depok. Pelaku menyembelih kambing tersebut dan hanya menyisakan jeruan saja di dalam kandang. Aksi pencurian kambing diketahui pemiliknya saat hendak memberi pakan. Mirisnya, pemilik sedang membangun kandang baru, namun kambing-kambing tersebut lebih dulu dicuri. Ngeceklah ke kandang, mau ngasih makan, ternyata itu sisa isian perutnya kambing. Sembelihnya di dalam kandang? Di dalam kandang, masih ada jejak darahnya. Ya. Berapa ekor? Ada 4. Aksi serupa sudah sering terjadi di Kota Depok, namun belum ada satupun pelaku yang berhasil diamankan polisi. Kini kasus pencurian kambing tengah diselidiki Polsek Sukma Jaya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.